verifikasi terlebih dahulu ya. Oke, selamat datang di perguruan tinggi Raharja ya, Dek. Dengan kartu ini, counseling card yang disebut di sini, ini bisa Dede jadikan dan disimpan di dompet dan bisa mendapatkan banyak keistimewaan di perguruan tinggi Raharja. Ini bisa disimpan. Dede bisa langsung coba swipe cardnya, kartu yang tadi Kai berikan. Oke, bisa langsung masuk ya. Jadi data Dede udah ada langsung di sini. Kapanpun Dede mau melakukan pendaftaran di sini bisa langsung input dengan kartu yang tadi Kai berikan. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana selain ada acara GCC Tour, ada juga program kuliah unggulan. Nah, tugas Orange di sini adalah untuk memberikan konseling pada seluruh peserta GCC Tour atas program unggulan ini. Pengen tahu kan? Nah, kenapa sih nanti Nalika mesti kuliah? Jurusan apa ya yang nantinya bisa menjadikan karir yang baik? Nanti Nika suka gak ya? Jangan-jangan putus tengah jalan. Sabar ya, selama kurang lebih 10 menit, Nika akan mengetahui semua jawabannya. Di perguruan tinggi Raharja ada 14 prodi, terdiri dari 8 yang disebut dengan paket reguler dan 6 yang disebut dengan konsentrasi unggulan. Ya, pasti pengen tahu kan? Nah, apa yang unggul nih Mbak? Nah, biar orang jelaskan terlebih dahulu ya. Yang disebut dengan paket reguler adalah paket umum yang dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Contohnya seperti sistem informasi, teknik informatika, dan sebagainya. Sedangkan yang disebut dengan paket konsentrasi unggulan adalah khusus dan menjadi ciri khas dari pribadi Raharja. Sebelumnya pernah dengar istilah tentang lautan merah dan lautan biru? Oke, nah lautan merah artinya adalah tempat yang berdarah-darah. Nah itu nanti pada saat Nika lulus kuliah, Nika akan berada di antara 200.000 lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya yang ada di Indonesia. Sedangkan lautan biru adalah pekerjaan yang akan mencari Nika karena Nika memiliki keahlian khusus. Itulah sebabnya mengapa konsentrasi artificial informatik atau yang lebih akrab disebut dengan AI ini sangat diminati karena terbukti menempatkan pribadi Raharja pada lautan biru. Nah, dalam AI ini ada 3 keunggulan utama yang dimiliki oleh AI dibandingkan dengan jurusan lain yang ada di perguruan tinggi Raharja, apalagi dengan yang ada di perguruan tinggi lain. Pasti mau tahu kan? Apalagi melihat demo alatnya kan? Nah, tenang-tenang, biar Ormas jelaskan terlebih dahulu 3 keunggulan utama dari konsentrasi artificial informatik ini ya. Yang pertama pada kelulusannya. Ya, selain mahasiswa AI selain mendapatkan ijazah, daftar nilai, juga akan mendapatkan sertifikasi internasional berkat kerjasama perguruan tinggi Raharja dengan lembaga internasional informatik Singapura. Ingat sebelumnya yang tadi Kai jelaskan tentang Blue Ocean dan Red Ocean? Nah, dengan adanya sertifikasi ini bisa menjadikan pribadi Raharja berada pada lautan biru, ya. Lalu yang kedua adalah mahasiswa AI juga akan mendapatkan daftar nilai IMK, juga sertifikat IMK ini. Ini mengukur kecerdasan IQ dan juga soft skill dari seseorang, sehingga secara pasti membedakan lulusan pribadi Raharja dengan lulusan yang ada di perguruan tinggi lain di Indonesia. Yang ketiga, ini yang terpenting. Nah, berkat kerjasama Apple dan juga sponsor dari Apple, mahasiswa AI akan difasilitasi 1 unit iPad. Dan ini hanya untuk mahasiswa jurusan teknik informatika dengan konsentrasi artificial informatik, ya, yang ada di diploma 3 ini. Nah, tujuannya apa? Apple dan Raharja ingin menerapkan konsep pembelajaran e-learning, dan ini hanya untuk 50 mahasiswa saja. Ini adalah suatu program pembelajaran mutakhir yang kita kembangkan dari Amerika. Tujuannya adalah agar sistem pembelajaran dapat dinikmati dan dengan mudah dipahami oleh seluruh pribadi Raharja. Oke, kita lihat demo iPad-nya ya. Ini adalah iPad yang nanti digunakan oleh mahasiswa AI, ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang sudah banyak terinstal. Dengan iPad ini, kita menggunakan konsep e-learning yang tadi Kai jelaskan. Nah, dengan iPad ini juga kita akan menggunakan yang namanya konsep 4B. Bermain, belajar, berdoa, dan bekerja. Semuanya terintegritas menjadi satu elemen kesatuan yang ada di iPad ini. Percaya? Kita buktikan. Nah, di
di sini ada yang namanya website Raharja. Kita masuk ke website Raharja ini. Nah, di sini semuanya bisa diakses oleh mahasiswa konsentrasi artificial informatik dengan waktu kapanpun yang dia mau, karena dia bisa langsung terkoneksi ke server Raharja. Apabila ingin melakukan absen, kita bisa langsung masuk ke sini. Ini adalah RME, Raharja Multimedia Edutainment. Ini adalah nama-nama dosen keseluruhan yang mengajar di Raharja yang berjumlah sebanyak 215 dosen. Lalu kenapa sih ya, kok di sini ada dosen yang mendapatkan bintang, ada juga yang enggak ya? Pasti mau tahu kan? Oke, kita ambil contoh di sini dosen atas nama Ibu Luciani Sunaria SSN yang mendapatkan bintang dengan NIP 06124. Di sini, ini mata kuliah yang diajarkan, ya. Ada 15 materi yang sudah dia siapkan, dan juga pada semester ini dia mengajar dengan jumlah 4 kelas, ya. Dengan materi ini, mahasiswa yang konsentrasi artificial informatik bisa langsung masuk ke sini. Kita masuk contoh ke audio. Nah, di sini ada 14 pertemuan selama 1 semester yang sudah disiapkan oleh dosen. Jadi dosennya harus sudah menyiapkan sebelum perkuliahan dimulai. Dia bisa langsung masuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Dan mahasiswa AI juga bisa langsung melihat secara bebas seperti tugas mandirinya dan juga yang lain-lainnya. Kita ambil contoh pada misalnya masuk kita ke pertemuan 2. Nah, di sini nanti kalau misalnya dosen lagi mengajarkan, mahasiswa nggak perlu lagi dia nyatet-nyatet, bawa buku dan yang lainnya. Dia cukup langsung di sini materi-materi yang diberikan oleh dosennya. Jadi kalau misalnya dosen jelasin, mahasiswa cukup langsung melihat di sini tanpa perlu mencatat lagi, ya. Lalu juga ada yang namanya absensi online. Yang tadi kayak juga jelaskan. Nah, di sini kenapa ya? Kok ada absensi yang warnanya biru, ada juga yang abu-abu. Jadi di sini mahasiswa harus selalu hadir, karena apabila dia tidak hadir, dia akan mendapatkan absensi dengan warna abu-abu ini. Ini secara otomatis akan berubah sesuai keterangan warna di sini. Jadi, ini kan jangan macam-macam kalau misalnya nanti kuliah di sini madol atau segala macamnya, itu jangan pernah dicoba, karena masih akan ketahuan di sini dan akan ada keterangannya di sini, ya. Oke, kita tadi udah belajar segala macamnya, kita bisa langsung masuk ke e-book ini. Di sini ini adalah rak buku, ya. Ini adalah materi-materi yang nantinya akan ada di pembelajaran selama Diploma 3 dijalankan. Di sini ada contohnya materi IMK, etika profesi, dan bahasa Inggris. Kita masuk ke IMK. Kalau tadi modelnya beda ya. Yang tadi dia kita tarik ke atas. Nah, kalau kayak gini dia bisa langsung dibalik. Ya. Jadi bisa balik rujukannya. Dan ini nggak bisa disobek. Walaupun misalnya bisa balik seperti buku kayak gini, tapi ini nggak bisa disobek. Ya, jadi ini juga menghindari kelas yang kotor dengan banyak kertas dan segala macamnya hasil contekan mahasiswa. Oke, tadi udah belajar udah, terus masuk ke perpustakaannya juga udah. Berarti semuanya udah e-learning. 4D udah kita jalankan belajar. Sekarang mau refreshing, tunggu kelas yang lama segala macamnya kita bisa langsung masuk. Beta nih nunggu kelas lama, adanya jamnya siang atau segala macamnya. Kita bisa dengerin radio dengan sesuka hati kita. Ya, ini bisa langsung kita dengarkan. Jadi kalau dosennya lama, dari dosen yang kelas, kita bisa dengerin radio kapanpun ya, dimanapun kita mau, bisa di musola, di basement, di toilet, ataupun di ruang kelas itu sendiri. Ini bisa akan secara otomatis kita update ke Facebook. Jadi udah bisa langsung Facebook kan? Nah, ini sekarang di 9 dan sekarang di Samsung Naluri Laki dari 98,7 GNFM Jakarta. Jadi udah bisa langsung ketahuan kita lagi ngapain di Facebook ini. Oke, tadi
udah having fun segala macamnya, kembali lagi ke 4B semuanya. Udah bermain, udah belajar, udah pastinya semuanya mau berdoa. Seperti yang tadi kita saksikan juga. Nah di sini bisa juga buat berdoa. Jadi misal lagi bete atau segala macam, lagi pusing banyak tugas, kita harus selalu berdoa di sini. Kita bisa langsung buka Alkitab, Al-Quran, atau yang lainnya. Terus kalau misal kerja kayak gimana ya? Oke, misalnya kita lagi ada kerjaan, kita bisa langsung buka ini, ya. Jadi kita mau bikin slide presentasi untuk pekerjaan kita atau yang lainnya, kita bisa langsung di sini. Terus gimana ya cara menggunakannya atau segala macamnya? Kita bisa pindahkan sesuatu kita hanya dengan satu tangan kita dan satu telunjuk kita. Misalnya kayak gini, kita mau pindahkan ke sini bisa. Terus misalnya mau dipindah kemana segala macamnya itu bisa. Kita juga bisa bikin dengan mudah hanya dengan telunjuk kita. Jadi semuanya ada dalam satu genggaman tangan kita dengan iPad ini, dengan konsep pembelajaran e-learning yang dikembangkan di Raharja ini. Terus kalau misalnya nanti segala macamnya mau belajar udah, yang lainnya udah, pastinya dari 4B itu kita juga harus menerapkan konsep 3T. Terencana, terukur, dan terrealisasi. Jadi semuanya dari 4B yang kita ingin kembangkan, kita harus 3T di sini. Dan semuanya sudah terrealisasi ada di dalam satu iPad ini yang nantinya digunakan oleh mahasiswa artificial informatik. Ya. Tapi sayang banget, nanti Nika nggak akan dapat iPad yang ini. Karena ini masih iPad 1, nanti Nika bisa dapetin iPad yang iPad 2, yang lebih keren lagi. Mau lihat? Dengan iPad 2 ini dari tampilannya aja udah beda ya, udah jauh lebih keren dari iPad 2. Nah, di sini tetap sama, dia bisa 4B dan juga 3T. Tetapi di sini kita bisa coba hal lain. Mau coba FaceTime? Kita coba. Ini nanti kalau misalnya mahasiswa semuanya sudah menggunakan iPad ini, dia bisa langsung FaceTime kapanpun dan dimanapun. Mau lihat orangnya mana? Oke, sekarang coba. Kelihatan ya? Hai. Jadi semuanya bisa langsung di sini, udah FaceTime terus segala macamnya. Semuanya udah 4P udah ada di sini semua. Jadi nanti kalau kuliah nggak perlu lagi namanya bawa buku tebel, bawa tas besar segala macamnya, cukup dengan bawa satu iPad ini dan berjalan centil dengan sesuka hati. Nah, untuk bisa mendapatkan iPad ini, walaupun dikembangkan dan diperuntukkan untuk mahasiswa artificial informatik, tapi nggak dengan begitu aja kita berikan iPad ini kepada mahasiswa. Kita juga akan adakan yang namanya pelatihan terlebih dahulu. Dengan mengikuti 3 pelatihan baru bisa mendapatkan iPad untuk mahasiswa artificial informatik. Nanti untuk yang kayak gini, kan ini udah lihat demonya segala macam, udah pastinya udah keren banget ya, terkagum-kagum pastinya. Nah, nanti mahasiswa udah ikut 3 seminar IT, udah dapat yang namanya materi-materi pelatihan segala macamnya, nantinya akan mendapatkan yang seperti ini. Sertifikasinya akan mendapatkan seperti ini. Jadi pelatihan pertama dia dapat nilainya apa segala macamnya, kedua dan ketiga. Ya, ini berarti tandanya mahasiswa tersebut sudah berhak membawa iPad itu. Mau dibawa pulang, mau dibawa tidur, mau dibuat pacaran segala macam, dibawa ke mall, udah bebas kalau udah punya ini. Dan pastinya untuk lebih pede lagi, nanti mahasiswa juga akan mendapatkan ini, seperti kartu SIM. Ini untuk mengemudi iPad pastinya. Berarti kan udah dibawa pulang segala macamnya, dibawa tidur, terus dibawa nangis segala macam buat having fun. Karena dia udah punya izin ini, itu udah hak dia. Ya, jadi semuanya sudah tersistematika dengan baik. Nah, dari semuanya, dan juga dari 663 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Raharja itu termasuk di antara 22 perguruan tinggi yang
yang sukses menerapkan SPMI berstandar ISO. Terus program studinya juga semua terakreditasi unggulan. Hibadikti juga turut mensukseskan konsep pembelajaran e-learning ini. Makanya tidak heran kalau perusahaan mancanegara seperti Apple, Microsoft, dan Informatik juga memahami bahwa Raharja lah pilihan satu-satunya yang tepat untuk dijadikan mitra kerja bersama untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang mereka sebut dengan education program. Bergabung dengan Raharja menempatkan pribadi Raharja dalam lautan biru yang sukses. Terima kasih.